Instagram ini menobatkan sebagai media sosial yang paling berguna digunakan untuk melakukan perundungan apapun kira-kira kalau pengen menjadi media sosial. Seorang siswa kelas 1 SMP di Kota Semarang diduga menjadi korban kekerasan fisik atau pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah siswa yang lebih senior di sebuah sekolah swasta di Kota Semarang. Kasus ini sendiri viral di mana ibu dari yang diduga korban tersebut speak up atau berbicara terbuka di media sosial. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, peristiwa tersebut sendiri diduga terjadi pada 30 Maret 2026 di kamar mandi sekolah. Korban mengaku diajak ke lokasi tersebut dan kemudian dipukul secara bergantian oleh beberapa kakak kelasnya. Setelah kejadian, korban disebut mendapat ancaman agar tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya. Karena merasa takut dan tertekan, korban sempat menyembunyikan kejadian tersebut hingga orang tua mengetahui adanya memar di wajah dan juga tubuh korban beberapa hari kemudian. Demikian rekan Via. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Nasila Zahara. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membuat proyek UAS pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, kami akan mengangkat berita yang baru-baru ini viral, yaitu di Semarang pada Juni 2026 dengan konteks perundungan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang masih berkaitan dengan mata kuliah kita yaitu perkembangan peserta didik, yaitu kasus perundungan atau bullying yang sering terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Semarang, tepatnya di Jawa Tengah. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang nyaman bagi para peserta didik atau siswa untuk belajar dan mengembangkan diri, ternyata masih dapat menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan dan perundungan. Tepatnya pada pertengahan Juni tahun 2026, seorang siswa SMP diduga menjadi korban pengeroyokan oleh 3 orang kakak kelasnya di dalam toilet sekolah. Berdasarkan informasi yang beredar, korban mengalami kekerasan fisik yang cukup serius. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka memar lebih dari 8 titik di tubuhnya, termasuk pada bagian kepala, wajah, dada, dan perut. Selain mengalami cedera fisik, korban juga mengalami trauma psikologis yang lumayan mendalam. Trauma yang dialami korban dapat memengaruhi kondisi emosional, rasa percaya diri, motivasi belajar, bahkan hubungan sosialnya dengan teman-teman di sekolahnya atau di sekitar dia. Dalam beberapa kasus, korban bullying juga dapat mengalami rasa takut untuk kembali ke sekolah, menurunnya prestasi akademik, dan gangguan kesehatan mental. Kasus ini penting dibahas karena perundungan masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam dunia pendidikan, tepatnya di Indonesia. Bullying tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tapi juga dapat menghambat perkembangan sosial, emosional, dan bahkan psikologis bagi siswa itu sendiri. Pada masa SMP, siswa berada pada tahap remaja awal, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, remaja sedang mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, secara emosional, maupun sosial. Remaja cenderung memiliki emosi yang belum stabil, ingin mendapatkan pengakuan dari teman sebaya, serta si belajar mengendalikan perilaku dan mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, jika tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang baik, mereka rentan melakukan tindakan-tindakan yang agresif seperti kayak termasuk perundungan saat ini. Meskipun penyebab pasti kasus ini masih dalam proses penyelidikan, terdapat beberapa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Seperti pertama, kurangnya kemampuan mengendalikan emosi pada pelaku. Kedua, adanya pengaruh dari lingkungan pertemanannya yang mendorong kekerasan.
Ketiga, kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap interaksi siswa di daerah tertentu, seperti toilet atau tempat yang jarang dipantau. Dan keempat, ada rendahnya pemahaman mengenai empati dan penghargaan terhadap sesama teman. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perilaku bullying tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek perkembangan dan lingkungan. Berdasarkan kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa perundungan di sekolah bukan hanya persoalan pelanggaran disiplin, tetapi juga berkaitan erat dengan proses perkembangan peserta didik, khususnya perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa remaja. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya, kelompok kami akan menganalisis kasus ini menggunakan beberapa teori perkembangan peserta didik seperti teori psikososial, teori behavioristik, dan teori perkembangan moral untuk memahami mengapa perilaku tersebut dapat terjadi serta bagaimana solusi yang dapat diberikan. Teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Nah, apa sih penyebab dan tahapannya? Remaja usia SMP itu berada pada tahapan identitas versus role confusion atau identitas versus kekacauan peran. Nah, pada fase ini, remaja mati-matian mencari pengakuan kelompok sebayanya atau peer group dan mencoba mendefinisikan kekuatan diri mereka. Aspek perkembangannya kenapa sih? Sosial dan emosional. Para pelaku yaitu kakak kelas menggunakan cara keliru, kekerasan dan dominasi demi mendapatkan status sosial sebagai senior yang ditakuti. Untuk menutupi krisis identitas atau ketidakamanan insecurity emosional mereka. Nah, implikasi pendidikan apa sih yang harus dilakukan kepada sekolah atau masing-masing sekolah agar hal ini tidak terjadi lagi? Nah, sekolah harus memfasilitasikan pencarian identitas remaja melalui kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, organisasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Agar dorongan aktualisasi diri tidak lari ke perilaku premanisme. Menganalisis kasus dugaan pengeroyokan siswa SMP oleh 3 kakak kelas di sekolah Semarang menggunakan teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh B.F. Skinner dan Albert Bandura. Yang pertama, faktor penyebab. Faktor penyebab menurut teori behavioristik, perilaku seseorang terbentuk melalui proses belajar dari lingkungan. Albert Bandura menjelaskan bahwa individu dapat mempelajari perilaku melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain. Seseorang dapat meniru tindakan yang sering dilihatnya baik dari keluarga, teman sebaya, media sosial maupun lingkungan sekolah. Dalam kasus ini, para pelaku pernah melihat atau mengalami perilaku kekerasan sebelumnya, sehingga menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, budaya senioritas yang tidak dikendalikan juga dapat menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku perundungan. Aspek perkembangan yang terlibat. Aspek perkembangan yang terlibat di dalam teori ini adalah aspek perilaku atau behavioral. Fokus utama teori behavioristik adalah bagaimana perilaku terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Tindakan pengeroyokan menunjukkan adanya perilaku agresif yang dipelajari dan kemudian dipraktikkan oleh pelaku sebagai cara untuk menunjukkan dominasi atau memperoleh pengakuan dan dari kelompoknya. Tahap perkembangan. Ketiga tahap perkembangan, korban dan pelaku merupakan siswa SMP yang berada pada masa remaja awal. Pada tahap ini, remaja sedang mengalami perkembangan fisik, emosional, dan sosial yang cukup pesat. Mereka juga cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebaya lingkungan sekitarnya.
Karena itu, jika lingkungan memberi contoh perilaku negatif, remaja berisiko meniru perilaku tersebut. Implikasi pendidikan. Sekolah perlu menerapkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Guru harus menjadi teladan dalam bersikap dan berinteraksi dengan siswa. Selain itu, sekolah perlu menerapkan sistem reward dan punishment yang konsisten. Setiap tindakan perundungan harus ditangani dengan secara tegas agar tidak menjadi kebiasaan. Sekolah juga perlu meningkatkan pengawasan di area yang rawan terjadinya bullying seperti toilet, kantin, dan lorong sekolah. Berdasarkan teori behavioristik, tindakan pengeroyokan dalam kasus ini dapat terjadi karena perilaku kekerasan dipelajari di lingkungan dan diperkuat oleh kurangnya pengawasan serta sanksi yang tegas. Oleh karena itu, lingkungan yang positif dan sistem disiplin yang konsisten sangat penting dalam mencegah perilaku bullying di sekolah. Selanjutnya, saya akan menganalisis kasus dugaan pengeroyokan siswa SMP oleh 3 kakak kelas di toilet di sekolah Semarang menggunakan teori penalaran moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Yang pertama, faktor penyebab. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral seseorang berlangsung secara bertahap. Dalam kasus ini, para pelaku diduga belum memiliki tingkat pemahaman moral yang matang sehingga belum mampu memahami sepenuhnya dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau pengakuan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan hak dan keselamatan korban. Yang kedua, aspek perkembangan yang terlibat. Dalam aspek perkembangan yang terlibat adalah aspek kognitif dan moral. Teori Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membedakan benar dan salah serta mengambil keputusan berdasarkan nilai moral. Perilaku pengeroyokan menunjukkan bahwa pelaku belum mampu menggunakan pertimbangan moral yang baik dalam bertindak. Yang ketiga, tahap perkembangan. Berdasarkan teori Kohlberg, pelaku kemungkinan berada pada tahap perkonfesional atau konfesional awal. Pada tahap perkonfesional, seseorang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan keuntungan yang diperoleh. Sedangkan pada tahap konfesional awal, seseorang bertindak untuk mendapatkan penerimaan dari kelompok sosialnya. Dalam kasus ini, pelaku mungkin melakukan pengeroyokan karena ingin menunjukkan kekuasaan sebagai kakak kelas atau mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Dan selanjutnya ada implikasi pendidikan. Dalam implikasi pendidikan, sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan moral. Guru dapat memberikan pembelajaran yang menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Selain itu, siswa diperlukan dilatih untuk menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang baik tanpa menggunakan kekerasan. Kegiatan diskusi pembelajaran berbasis kasus dan pembiasaan perilaku positif dapat membantu meningkatkan perkembangan moral siswa. Berdasarkan teori penalaran moral Kohlberg, tindakan pengeroyokan menunjukkan bahwa perkembangan moral perilaku belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan karakter, pengembangan empati, dan pembinaan moral secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan juga strategi penyelesaian untuk kasus bullying yang disebutkan tadi. Yang pertama itu adalah bagi orang tua dan juga keluarga. Bagi orang tua dan juga keluarga, yang pertama sekali harus dilakukan adalah untuk membangun komunikasi yang hangat dan terbuka sejak dini untuk memantau perubahan emosi anak. Ini sangat diperlukan komunikasi ini sangat diperlukan, komunikasi yang hangat dan juga terbuka bagi anak sejak dini ini sangat diperlukan karena menurut saya jika tidak adanya komunikasi yang hangat dan juga terbuka untuk kepada anak sejak dini, itu bisa saja membuat mental anak tersebut menjadi kurang stabil. Seperti contohnya bisa saja anak tersebut menjadi ingin perhatian yang lebih di
kelompok pertemanannya bisa saja dia melakukan bullying kepada teman-teman sepantarannya, atau yang lebih parah lagi menjadi korban bully dan bisa melakukan tindakan yang di luar ekspektasi orang-orang, yaitu bunuh diri. Dan yang kedua adalah menghindari pola asuh kekerasan di rumah. Ini harus dilakukan, soalnya anak itu yang menjadi pelaku perundungan, pelaku bullying itu seringkali menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarganya. Ini dilakukan karena dia ingin mengekspresikan atau ingin membalas dendam atas perlakuan yang orang tuanya atau saudaranya lakukan kepada dia, kepada teman sepantarannya. Dan yang kedua adalah bagi guru dan juga pihak sekolah. Bagi guru dan pihak sekolah bisa untuk mengaktifkan kembali Satgas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau yang bisa disebut PPKSP. Ini tuh dilakukan untuk menjaga agar tidak ada terjadinya kasus bullying atau yang lebih parah kasus bunuh diri di area lingkungan sekolah. Dan yang kedua, untuk meningkatkan pengawasan di area-area rawan seperti toilet, kantin belakang, atau lorong sepi saat jam istirahat. Karena biasanya kasus bullying atau perundungan ini terjadi di tempat-tempat yang jarang dilihat oleh guru-guru, satpam, atau murid-murid di sekolahan. Contohnya seperti tadi, ada toilet, kantin belakang, dan juga lorong sepi pada saat jam istirahat. Dan yang terakhir, ada untuk menyediakan layanan bimbingan konseling yang ramah anak sehingga korban berani melapor tanpa takut diintimidasi kembali. Ini sangat penting karena bimbingan konseling di lingkungan sekolah itu untuk para penerima kekerasan bullying ini agar bisa memberi kayak melaporkan sang pelaku kepada guru-gurunya biar kayak dikasih efek jerah gitu pelakunya. Jadi menurut saya itu saja dan terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu bagi masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang peserta didik. Kepedulian terhadap kondisi di sekitar sekolah juga perlu ditingkatkan, sehingga apabila ada indikasi perundungan atau kekerasan, masyarakat tidak bersikap acuh, tetapi dengan melaporkannya kepada pihak sekolah atau instansi terkait. Selain itu, orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar itu perlu bekerja sama dengan sekolah dalam memberikan edukasi tentang pentingnya saling menghargai, menghormati perbedaan, serta menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan. Dan masyarakat juga dapat mendukung proses pemulihan korban dengan memberikan pendampingan, menghindari stigma atau menyalahkan korban, serta menciptakan lingkungan yang nyaman agar korban dapat kembali beraktivitas dengan percaya diri. Di sisi lain, masyarakat perlu mendorong aparat penegak hukum dan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memberikan pendampingan hukum maupun psikologis kepada korban, sekaligus memastikan pelaku mendapat pembinaan yang sesuai agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan adanya kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, upaya pencegahan serta penanganan kasus perundungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian proyek UAS pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, yang mana berita kami angkat tentang pembulian di Semarang Juni 2026. Harapan besarnya hal ini tidak terjadi lagi, baik di sekolah, universitas, atau dimanapun kita berada. Saya Nasila Zahara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.